بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، دائم الإفضال عظيم النوال، والصلاة والسلام على نبينا محمد مولى بلال بدر المتلال وعلى آله وصحبه خير صحب وآل. أما بعد، jemaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Oleh karenanya ayat terakhir yang menjadi patokan dari jumhur ulama adalah Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Dalam surat Al-Maidah, pada hari ini ketika itu Allah katakan sudah disempurnakan agama sehingga kita tidak boleh menambah-nambah sesuatu dalam perkara agama. Sebab kalau kita menambah sesuatu dalam perkara agama, tandanya kita menganggap agama ini belum sempurna. Sama seperti ketika ada masjid sudah lengkap fasilitasnya, sudah lengkap ornamennya, sudah lengkap hiasannya. Kemudian kita coret-coret lagi dengan warna-warna suka kita. Tentu akan menjadi jelek meskipun niatnya baik. Sehingga niat baik itu tidak cukup. Niat baik tidak cukup. Dalam perkara agama, kita diperintahkan untuk hanya ittiba' saja. Ittiba', yakni mengikuti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga pernah dilakukan oleh para sahabat saja. Cukup. Apabila mereka tidak melakukan perkara itu dalam perkara ibadah, maka kita tidak melakukannya. Sehingga apapun dari kegiatan sholat, zikir, bacaan, puasa yang tidak pernah sama sekali Rasulullah SAW ajarkan dan tidak pernah beliau contohkan, begitu pula para sahabat, maka kita tidak diperkenankan untuk membuat-buatnya. Tidak diperkenankan untuk mengkreasikannya. Tidak diperkenankan untuk berinovasi di atasnya. Sebagaimana kata Rasulullah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang perbarui agama ini dalam sesuatu yang tidak pernah kami perintahkan, kata Rasulullah, maka itu tertolak. Meskipun niatnya ingin mendapatkan pahala, tapi karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka alih-alih mendapatkan pahala justru malah tertolak amalannya. Dan na'udzubillah malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu cukupkan dengan dalil-dalil sahih dalam beragama ini. Kalau ada dalilnya kita kerjakan. Tidak ada dalilnya tidak kita kerjakan. Sesimpel itu. Mati masuk surga. Kita tidak perlu berinovasi, ingin sholat subuh 3 rakaat, ingin tawaf 8 putaran, ingin sa'i 8 kali bolak-balik. Tidak perlu berinovasi, susah. Karena al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Kalau kita hemat dalam perkara sunnah-sunnah saja, maka itu lebih baik daripada memperbanyak hal-hal yang tidak dicontohkan dan itu justru mendatangkan dosa. Oleh karena itu setiap kali ada amalan, tanyakan, adakah dalilnya? Apabila tidak ada dalilnya, tidak perlu kita lakukan. Sesimpel itu. Adapun dalam perkara dunia, barulah kita boleh berinovasi. Jadi kalau mengatakan, kalau gitu kita pakai HP bid'ah dong. Bukan. Karena HP adalah berkaitan dengan hal-hal duniawi, bukan berkaitan dengan hal agama. Jadi segala pun yang berkaitan dengan agama tidak boleh berinovasi. Adapun hal yang berkaitan dengan keduniawian boleh kita berinovasi seluas-luasnya. Oleh karenanya hal-hal yang berkenaan dengan kita berhaji dan umrah menggunakan pesawat, dahulu Rasulullah tidak menggunakan pesawat. Mereka berjalan kaki, menggunakan kapal dan seterusnya. Begitu kita bid'ah dong? Bukan, karena itu adalah wasilah dan itulah kaitannya dengan teknologi. Oleh karena itu kami menghimbau kepada jamaah sekalian dalam mengisi sisa-sisa hidup kita dengan amalan soleh, hendaknya kita cukupkan dengan yang ada dalil-dalilnya saja. Demikian yang kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.